Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik mahasiswa semuanya? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas belajar dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberi amanah oleh Bapak Kaprodi untuk mengampu mata kuliah Teknologi Manufaktur 2 dalam program matrikulasi program studi D3 Teknik Mesin ke program studi D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur. Tentu saja di dalam konsekuensinya setiap perubahan kurikulum akan berdampak. Dampaknya adalah penambahan masa studi di mana yang sebelumnya adik-adik menempuh D3 Teknik Mesin menjadi D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur. Sebagai konsekuensinya adalah semester akan bertambah. Nah, seiring dengan perubahan kurikulum yang terjadi untuk mata kuliah proses manufaktur menjadi mata kuliah yang baru, ya, sehingga kita perlu tambahkan program matrikulasi di mana nanti program ini bertujuan untuk menyamakan level atau meningkatkan kompetensi di bidang proses manufaktur, di mana dijelaskan dan disosialisasikan oleh Bapak Kaprodi, di mana sebagai konsekuensinya kita harus nambah semester dengan program matrikulasi. Salah satunya adalah mata kuliah teknologi manufaktur. Oke, sebelum kita menginjak di materi untuk mata kuliah teknologi manufaktur 2, ya, di mana kita harus sepakati terlebih dahulu bahwasanya kontrak kuliah kita yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2022, ya, di mana kontrak kuliahnya proporsinya adalah UTS, ya, UAS, aktivitas dan kedisiplinan, penyelesaian tugas dan presentasi. Di mana untuk UTS saya tempatkan proporsi penilaian 30%, ya. Nanti untuk evaluasinya UTS kita laksanakan setelah 7 kali pertemuan atau tepatnya di pertemuan ke-8. Kemudian UAS akan kita laksanakan di akhir semester atau di pertemuan ke-16. Lalu kemudian penilaian berikutnya adalah aktivitas dan kedisiplinan, di mana aktivitas dan kedisiplinan ini menyangkut, ya, absensi dan kedisiplinan di dalam ruang kuliah dan aktivitas yang Anda ikuti dalam mengikuti kegiatan perkuliahan, yaitu dibuktikan dengan misalkan kita membuat resum hasil perkuliahan pada pertemuan itu yang ditulis kemudian nanti dikumpulkan, ya, di akhir sesi kuliah. Kemudian juga ada penyelesaian tugas-tugas. Tugas-tugas ini bisa berupa tugas mandiri atau kelompok, ya, yang nanti diselesaikan dalam waktu tertentu, ya, misalkan PR dan sebagainya. Kemudian ada presentasi, di mana nanti mungkin ada beberapa subbab nanti yang akan dipresentasikan atau kita buat kelompok, kemudian membuat presentasi, ya, kemudian ada tanya jawab dan sebagainya. Oke, kemudian perkuliahan ini dilaksanakan secara blended learning, ya, artinya perkuliahan bisa saja dilaksanakan secara offline atau juga online, ya. Tentu semua materi perkuliahan dan aktivitas itu direkam dalam LMS e-learning yang Anda bisa akses dalam www.elearning.poliwangi.ac.id. Tentu sudah punya username masing-masing. Misalkan untuk mengumpulkan tugas, kemudian absen, kemudian mengikuti kuis, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah secara keseluruhan.
Nah, secara teknis perkuliahan daringnya akan saya jelaskan, bisa lewat Zoom atau aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi intinya adalah secara daring adalah penyampaian materi, bisa presentasi atau tanya jawab, ya. Jadi untuk memudahkan secara keseluruhan semuanya itu, yang kami sarankan satu adalah menggunakan laptop, ya, atau tablet, yang intinya setiap materi yang disampaikan itu terlihat jelas, ya. Apabila menggunakan HP Android dengan kapasitas layar yang sangat terbatas, tentu akan menyulitkan kita untuk menerima materi. Kemudian yang kedua, masuk secara tepat waktu sesuai dengan jadwal perkuliahan yang dirilis oleh program studi, di mana nanti apabila ada keterlambatan juga ada konsekuensi yang harus diterima, ya. Misalkan kita tidak bisa menerima materi secara jelas, ya, karena terlambat. Atau mungkin kalau misalkan dalam pertemuan itu ada kuis atau ada tugas yang harus diselesaikan atau ada presentasi, apabila kita terlambat juga akan mengganggu, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk memantau aktivitas dan kedisiplinan wajib menyalakan video, ya. Jadi on cam selama kegiatan perkuliahan berlangsung. Ini dibuktikan untuk apa? Ya, supaya kita tahu aktivitas Anda, ya. Jangan sampai nanti perkuliahan ini hanya karena daring kita bisa melakukan aktivitas lain selain kuliah, ya. Misal sambil tiduran atau tidak tidak fokus, ya, atau sambil kerja dan sebagainya. Nah, kita luangkan waktu, ya, untuk supaya fokus, ya, karena waktunya juga terbatas, untuk menyalakan kamera, ya, seperti itu. Kemudian seperti biasa, poin yang keempat, menggunakan tutur bahasa yang baik, misalkan dalam Anda bertanya atau dalam Anda berpresentasi atau sekedar Anda menyampaikan pendapat, ya, seperti itu. Kemudian tetap poin 5, berpakaian dengan sopan, ya, karena bagaimanapun juga sebenarnya ini adalah kegiatan formal kita, ya, sama seperti kuliah seperti biasa. Kita tetap harus berpakaian sopan dan rapi, ya, sebagai bukti bahwa kita ini mahasiswa yang punya komitmen, ya, untuk belajar, ya, belajar dalam arti kompetensi, dalam arti materi yang diberikan oleh dosen, atau belajar dalam beretika, ya, seperti itu, dengan ditunjukkan berpakaian sopan dan rapi. Kemudian berikutnya mengikuti perkuliahan hingga akhir dan mengisi presensi sesuai kehadiran yang ada di e-learning. Jadi mengikuti kegiatan perkuliahan itu bisa dibuktikan dengan nyala on cam tadi, ya. Dan menyiapkan selembar kertas atau lebih untuk mencatat, ya, atau meresum hasil perkuliahan hari itu. Jadi sebagai bukti bahwa aktivitas kita dalam berkuliah itu aktif, berarti kita harus mengirimkan resum hasil dari perkuliahan itu di e-learning, sebagaimana nanti akan saya buatkan di folder pada tiap pertemuannya, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mengikuti peraturan dan tata tertib yang dibuat oleh dosen, ya. Kalau saya misalkan di dalam ruang Zoom itu mungkin Anda boleh menyalakan kamera tapi tidak boleh menyalakan mikrofon kecuali Anda meminta izin atau dengan mengirimkan chat mohon izin untuk menyalakan, atau saya tunjuk untuk menyalakan mikrofon, ya. Berikutnya yang harus disiapkan untuk program matrikulasi pada mata kuliah teknologi manufaktur, yaitu tentang sejarah manufaktur, ya, klasifikasi manufaktur atau diagram proses manufaktur. Silakan Anda bisa browsing dari buku
atau sumber referensi-referensi yang lain. Nah, pada kesempatan mata kuliah ini saya menggunakan sumber referensi dari Michael P. Gruver yang berjudul Fundamental of Modern Manufacturing Material, Process and System. Juga bukunya Sriati Japri, Teknologi Mekanik judulnya. Ini mungkin sudah kalian gunakan pada semester 1 lalu. Kemudian juga Manufacturing Process, kemudian Teknologi Mekanik Jilid 2, kemudian ada Manufacturing Process 2 ya. Ini sama-sama punyanya Kenji Asakura. Kemudian juga Manufacturing Process for Engineering Material. Ini saat ini mungkin edisi yang ke-7 ya. Yang saya cantumkan ini edisi yang ke-4. Ini bukunya Carl Pak Jian. Jadi bisa Anda browse, download ya dari web. Silakan, ini mungkin di browsing, banyak sekali bukunya, ini bisa dibaca-baca. Mungkin awal-awal mungkin silahkan nanti baca terlebih dahulu tentang sejarahnya ya, sebagai pengantar sebelum masuk ke materi ya, karena materi sudah saya upload di e-learning ya, di RPS. Silahkan dibaca bagaimana pembahasan pertama kita nanti apa, kemudian waktunya, berapa kali pertemuan, apa saja yang harus disiapkan. Silahkan baca-baca di RPS. Demikian mungkin untuk pengantar program matrikulasi pada mata kuliah Teknologi Manufaktur 2. Silahkan siapkan sebaiknya, jaga stamina ya, fisik, mental dan sebagainya untuk kelancaran nanti kita kuliah. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.